Hubungan Rangnick dan Ronaldo dikabarkan retak. Manchester United masih mendapatkan sejumlah hasil mengecewakan dengan duduk di peringkat kelima Liga Premier Inggris. Situasi ini semakin memanaskan tensi dari ruang ganti. Akibatnya Rangnick dilaporkan kehilangan dukungan dari para pemain bintang Manchester United, khususnya dari Cristiano Ronaldo. Dikutip dari Daily Mail, hubungan antara Ronaldo dengan manajernya tersebut kini sudah retak. Peraih 5 Ballon d'Or itu yakin Rangnick tidak punya kemampuan memimpin setan merah. Situasi semakin memburuk ketika Rangnick menyebutkan performa Ronaldo di depan gawang kini kurang bagus. Duo Milan mulai rusak dominasi Juventus di Liga Italia. Petinggi AC Milan yakni Ivan Gazidis mengomentari tentang mulai runtuhnya dominasi Juventus di Italia. Seperti diketahui, dominasi Juventus di Liga Italia mulai memudar pada musim yang lalu, di mana Inter Milan yang menjadi juara Serie A Italia. Pada musim tersebut, 2 posisi teratas diamankan oleh Inter Milan dan juga AC Milan. Sementara untuk Juventus harus puas berada di posisi yang keempat. Musim ini pun demikian, 2 Milan berada di posisi 2 teratas sedangkan Juventus masih tertahan di posisi yang keempat. Menurut Ivan Gazidis, hal ini merupakan bukti bahwa sepak bola mulai berubah ke arah yang lebih baik. Baru jadi pahlawan Newcastle United, Kieran Trippier malah cedera. Bek Newcastle United yakni Kieran Trippier bakal absen untuk beberapa pertandingan ke depan. Penyebabnya tulang kaki Trippier patah dalam kemenangan Newcastle atas Aston Villa. Trippier diketahui menjadi pahlawan dalam pertandingan tersebut dengan aksi gol dari tendangan bebasnya. Sayang Trippier ditarik keluar tak lama setelah babak kedua dimulai. Kabar ini jadi pukulan telak bagi The Magpies yang tengah berjuang untuk bertahan di ajang Liga Premier Inggris. Sadio Mane berpeluang meraih Ballon d'Or 2022. Sadio Mane memiliki kesempatan untuk mendapatkan trofi yang sebelumnya kerap dikaitkan dengan rekan timnya yakni Mohamed Salah, yakni trofi Ballon d'Or. Hal itu terjadi setelah Sadio Mane berhasil mengantarkan timnas Senegal untuk kali pertama menjuarai Piala Afrika. Kemenangan bersejarah Sadio Mane bersama timnas Senegal kini melambungkan namanya ke posisi yang terbaik untuk meraih titel Ballon d'Or 2022. Sadio Mane bisa saja menjadi penantang gelar Ballon d'Or yang serius, dan di musim ini ia bisa membawa Liverpool meraih sejumlah trofi. Antonio Conte tegaskan sulit bagi Tottenham untuk finish di 4 besar. Manajer Tottenham Hotspur yakni Antonio Conte menyatakan sulit bagi timnya untuk menembus ke kompetisi Liga Champions pada musim depan dengan performa pemainnya pada saat ini. Ia mempertanyakan mentalitas para pemain dari The Lilywhits. Spurs menelan kekalahan ketiga secara berturut-turut di ajang Liga Inggris setelah sebelumnya kalah 0-2 dari Wolverhampton. Ex-pelatih Inter Milan dan Juventus tersebut menyoroti mentalitas para pemain dari Tottenham Hotspur. Kata Conte, ia perlu menunggu lebih sabar agar pemain dapat mengerti strategi dan filosofi permainan yang ia inginkan. Chelsea tak diizinkan gunakan logo emas Piala Dunia antar klub di Liga Inggris. Chelsea diketahui keluar sebagai juara Piala Dunia antar klub setelah mengalahkan Palmeiras. Dengan demikian, The Blues berhak memasang logo emas juara Piala Dunia di jersey mereka. Namun logo tersebut belum bisa dipasang di jersey yang akan dipakai di Liga Inggris. Aturan Liga Inggris melarang perubahan pada jersey di pertengahan musim, meskipun Liverpool pernah diizinkan untuk menampilkan logo emasnya pada suatu pertandingan setelah memenangkan Piala Dunia antar klub pada 2 tahun yang lalu. Kendati demikian, Chelsea bisa menggunakan logo tersebut di semua pertandingan Liga Champions, sehingga mereka bisa bangga mengenakan emblem tersebut saat berhadapan dengan Lille pada babak 16 besar Liga Champions. Mereka juga bisa mengenakan emblem tersebut di ajang Piala FA jika mengajukan izin khusus kepada FA. Palang pintu Barcelona dipastikan absen kontra Napoli. Salah satu palang pintu Barcelona yakni Ronald Araujo mengalami cedera otot kala Barcelona bersua dengan Espanyol pada akhir pekan kemarin. Hal tersebut membuatnya diragukan tampil saat berhadapan dengan Napoli. Dalam laga kontra Espanyol, Araujo ditarik di babak pertama lantaran mengalami masalah pada ototnya.
Pihak klub sudah melakukan pengecekan terhadap kondisi pemain berusia 22 tahun tersebut, dan hal itu membuat Araujo harus menepis sementara waktu. Ketiadaan Araujo jelas menjadi pukulan telak bagi Barcelona. Pasalnya pemain asal Uruguay tersebut terbilang lumayan diandalkan untuk menggelang lini pertahanan tim. Bahkan sejak dipromosikan pada tahun 2020 yang lalu, Araujo sudah mendulang 65 pertandingan di semua kompetisi. Di era Ronald Koeman dan Xavi Hernandez, sang pemain memang lumayan diandalkan guna memperkokoh lini belakang milik Blaugrana. Gaya kepelatihan Xavi Hernandez menuai kecaman. Xavi Hernandez mendapatkan kecaman dari sesama koleganya. Pelatih Barcelona itu dituding bukan juru taktik yang kompeten. Xavi memasuki bulan ketiga menukangi Barcelona. Dia didatangkan dari Al Sadd pada November yang lalu menggantikan peran dari Ronald Koeman. Statistik Xavi saat melatih Barcelona sejauh ini belum bisa dikatakan memuaskan. Dari total 16 pertandingan yang sudah dijalani, Los Chullos menang sebanyak 7 kali, imbang 5 kali serta 4 kali tumbang. Dan Javier Clemente, juru taktik tim nasional Libya itu, mengecam gaya main Barcelona yang dibawa oleh Xavi. Clemente menuding Xavi memaksakan permainan Barcelona saat ini dengan gaya main Blaugrana ketika Xavi masih aktif sebagai pemain. Padahal komposisi skuad Barcelona sekarang berbeda jauh dengan era keemasan mereka. Arsenal dinilai punya keuntungan untuk merangsak ke 4 besar. Ex-bek tim nasional Inggris yakni Jamie Carragher melihat persaingan untuk satu posisi terakhir 4 besar bakal berjalan ketat sampai akhir musim. Tapi untuk saat ini Arsenal diuntungkan karena tak tampil di kompetisi lain seperti Manchester United yang masih aktif di ajang Liga Champions. Sementara itu Tottenham tengah dalam situasi yang sulit. Usai 3 kekalahan beruntun di Liga dan juga Wolverhampton bisa menjadi kejutan. Manchester United berada di posisi kelima tertinggal 1 poin dari West Ham United yang sementara menduduki peringkat keempat dan masih menyimpan 1 laga untuk dimainkan. Sedangkan Arsenal di posisi ke-6 punya kesempatan yang sangat bagus untuk melompati keduanya karena mereka cuma berjarak 2 poin dari West Ham United dan masih menyimpan 3 laga. Donny van de Beek terlahir lagi di Everton. Donny van de Beek cuma menjadi pemanis bangku cadangan selama hampir 18 bulan di Manchester United. Gelandang yang diboyok dari Ajax itu baru bermain sebanyak 50 kali dengan hanya 19 kali dipercaya menjadi starter. Kondisi itu membuat Van de Beek memilih hengkang pada bursa transfer musim dingin yang lalu. Everton datang menampungnya dengan meminjamnya sampai akhir musim. Di Everton, Van de Beek rupanya langsung bersinar. Dari 2 penampilannya untuk The Toffees, gelandang berusia 24 tahun itu panen pujian. Penampilan itu membuat Van de Beek disebut-sebut bakal menjadi motor penting bagi Everton di sisa musim ini. Hal senada juga dilontarkan oleh manajer yakni Frank Lampard yang senang betul dengan pemain rekrutan pertamanya untuk Everton tersebut. Chelsea siap modali Thomas Tuchel belanja besar. Dalam kurun waktu 1 tahun, Tuchel bisa berhasil mempersembahkan 2 trofi besar bagi Chelsea, yakni trofi Liga Champions dan juga trofi Piala Dunia antar klub. Dilansir dari The Telegraph, Tuchel akan mendapatkan dukungan penuh dari manajemen Chelsea. Ia akan diberi ruang untuk belanja besar pada musim panas mendatang. Menurut laporan tersebut, manajemen Chelsea baru-baru ini menggelar pertemuan dengan Tuchel sendiri. Manajemen Chelsea menjamin bahwa mereka akan mendukung semua rencana dari Tuchel. Mereka kabarnya akan memberikan dana dalam jumlah besar untuk belanja pemain di bursa transfer nanti. Langkah ini diambil oleh Chelsea karena mereka percaya Tuchel bisa menghadirkan lebih banyak trofi. Rafael Varane, Manchester United bakal finish di 4 besar. Baru-baru ini Manchester United kembali terpeleset. Mereka ditahan imbang oleh Southampton sehingga mereka gagal naik ke 4 besar. Rafael Varane optimis bahwa timnya masih bisa mengakhiri musim di posisi 4 besar. Kami semua kecewa dengan hasil ini karena ini tidak cukup bagi kami, ujar Varane kepada BT Sport. Menurut Rafael Varane, timnya sebenarnya tidak bermain buruk, namun ia menilai penyakit timnya ada di babak yang kedua, di mana intensitas permainan mereka menjadi menurun. Rafael Varane menegaskan bahwa timnya belum mau melempar handuk dalam perburuan menuju 4 besar Liga Inggris musim ini. Ia pede bahwa Setan Merah bisa finish di zona UCL pada akhir musim.
Jose Mourinho ingin bajak pemain Chelsea. Kontrak Jorginho di Chelsea akan habis di tahun 2023. Alhasil mulai banyak klub yang ambil ancang-ancang untuk mendapatkan jasa gelandang di musim panas nanti. I Romanista mengklaim bahwa salah satu klub yang mencoba Marco Jorginho adalah AS Roma. Jose Mourinho ingin memboyong sang gelandang ke ibu kota Italia. Menurut laporan tersebut, Jose Mourinho sangat ingin memboyong Jorginho karena ia butuh jenderal baru di lini tengah timnya saat ini. Mourinho menilai saat ini proyek untuk membangkitkan AS Roma cukup sulit karena hampir seluruh lini perlu dibenahi. Mourinho berani mencoba untuk mendatangkan Jorginho karena ia tahu sang gelandang ingin kembali ke Italia lagi. Jorginho dilaporkan sudah tidak mau bermain di Inggris karena ia merasa sudah memenangkan segalanya bersama Chelsea. Ia diketahui memiliki ketertarikan yang sangat besar untuk bermain di Serie A Italia. Jadi ini yang digunakan oleh Mourinho untuk bisa membujuknya untuk segera pindah. PSG mulai pertimbangkan serius pecat Mauricio Pochettino. Perburuan calon manajer Manchester United sendiri mulai mengerucut. Nama Mauricio Pochettino dilaporkan jadi kandidat terkuat untuk posisi tersebut. Goal International melaporkan bahwa rencana Manchester United untuk mendapatkan Pochettino semakin terbuka lebar karena manajemen PSG mulai mempertimbangkan serius untuk memecat Pochettino. Menurut laporan tersebut, posisi Pochettino di PSG mulai berada di ujung tanduk karena manajemen PSG dilaporkan tidak puas dengan sejumlah hasil yang diperoleh Lionel Messi dan kawan-kawan belakangan ini. Di sisi lain, Pochettino dilaporkan tidak cemas dengan situasinya tersebut. Ia bahkan senang jika ia dipecat nantinya. Jika Pochettino jadi meninggalkan PSG, maka hanya ada satu tempat yang akan ia tuju. Dikabarkan ia ingin segera melatih Manchester United. Barcelona mulai bidik bek tengah milik Lyon. Barcelona dilaporkan sedang tertarik untuk memboyong salah satu pemain Olympique Lyon kembali. Pemain yang dimaksud adalah bek tengah milik Lyon yakni Jason Denayer. Denayer memiliki karir yang sangat baik di Lyon. Di dalam klub Liga 1 Prancis ini, pemain Belgia tersebut selalu menjadi pemain reguler di posisi bek tengah. Karena performanya yang konsisten dan apik, ia bahkan menjadi bek tengah andalan di timnas Belgia saat bermain di ajang Euro kemarin. Performa dan juga karirnya yang menanjak tersebut membuat Barcelona tertarik kepada sang pemain. Apalagi belakangan diketahui apabila Denayer tak akan melanjutkan kontrak kerjasamanya bersama Lyon yang akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Dilansir dari media Perancis diketahui bahwa Barcelona sangat tertarik untuk bisa mengamankan jasanya pada musim panas mendatang, yang berarti Blaugrana bisa mendapatkan jasanya sebagai bebas agen atau alias gratisan. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.